Ketua DPRD Kalimantan Selatan beserta sejumlah anggota DPRD serahkan aspirasi mahasiswa ke DPR RI. Bank Kalimantan Selatan resmi luncurkan layanan bank devisa. PWI Kalimantan Selatan tekankan pentingnya verifikasi Dewan Pers di tengah ketatnya persaingan kecepatan arus informasi. Selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azani, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, bersama sejumlah anggota DPRD menyerahkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Selatan ke DPR Republik Indonesia. Hal ini menyusul penyampaian aspirasi oleh sejumlah massa yang menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Janji DPRD Kalimantan Selatan untuk membawa dan menyerahkan aspirasi yang menjadi tuntutan sejumlah massa unjuk rasa di DPRD Kalimantan Selatan beberapa waktu dipenuhi Ketua DPRD Supian Haka. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota mendatangi DPR RI untuk bertemu anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Selatan. Rombongan diterima Ketua Komisi 2 DPR RI Dapil Kalsel, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Habib Abu Bakar Al-Habsyi dari Komisi 3, Bambang Heri Purnama dari Komisi 1, Hajah Mariana dari Komisi 9, dan Sudianur dari Komisi 8. Menurut Supian Haka, penyerahan aspirasi ini sebagai wujud tanggung jawab dan janji mereka untuk membawa aspirasi dari mahasiswa dan warga Kalsel kepada wakil rakyat dari Dapil Kalsel yang berjumlah 11 orang. Aspirasi yang dimintanya menyangkut dari BRG, dari aliansi, khususnya dari HIP, dari BIM, dari masyarakat yang terima langsung oleh Ketua Komisi 2, didampingi oleh anggota Komisi 3, Mbak Habib, alhamdulillah, begitu juga Komisi 1, Mas Bambang, dan juga Pak Komisi 8, begitu juga nih yang menangani MBG. Nah, ini Komisi 9. Alhamdulillah kami sudah sampai amanah ini, mandat ini, supaya ini bisa nanti evaluasi yang akan datang. Ketua Komisi 2 DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 1 Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengapresiasi kedatangan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka bersama sejumlah anggota DPRD Kalsel. Selanjutnya aspirasi ini akan mereka teruskan dan berharap ada perbaikan untuk Kalimantan Selatan. Bank Kalimantan Selatan resmi meluncurkan layanan bank devisa. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berharap layanan ini bisa digunakan dengan baik dalam mendukung iklim investasi dan ekonomi Kalimantan Selatan. Peresmian Bank Kalsel sebagai bank devisa dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dengan didampingi Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin dan sejumlah pejabat dari OJK, Bank Indonesia dan Komisaris Bank Kalsel. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berharap keberadaan layanan bank devisa ini semakin memudahkan investor dan pengusaha Kalimantan Selatan dalam bertransaksi falas dan transaksi di luar negeri. Sehingga dirinya mengimbau agar keberadaan layanan bank devisa ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Kita mengimbau kepada seluruh pengusaha atau HMI dan Kadin dan yang lainnya dan masyarakat dan UMKM untuk bisa bertransaksi langsung di bank hasil, yaitu tidak usah ikut online lagi untuk kalau bertransaksi ekspor ke luar. Jadi kita langsung karena bank devisa hasil ini bisa udah bisa langsung, dan
bisa untuk meningkatkan, kalau menabung di sini bisa untuk meningkatkan bank Kalsel lebih baik. Proses Bank Kalsel menjadi bank devisa ini menurut Dirut Bank Kalsel Fahrudin sudah berjalan sejak tahun 2024. Dengan dukungan semua stakeholder dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin, akhirnya bisa diwujudkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan iklim investasi. Baik, juga kami tertunda. Lakukan aksi peduli lingkungan, Polda Kalimantan Selatan tanam 1.000 pohon endemik Kalimantan di Taman Kehati, Kota Banjarbaru. Selain menjadi upaya penghijauan, kawasan ini juga diproyeksikan sebagai miniatur hutan Kalimantan dan wisata edukasi. Upaya pelestarian lingkungan dan penguatan paru-paru kota terus digalakan di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Sebanyak 1.000 bibit pohon ditanam Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati Kehati Banjarbaru sebagai langkah nyata aksi penghijauan dan konservasi alam. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, penanaman ini menjadi investasi jangka panjang untuk generasi masa depan Banjarbaru. Pihaknya ingin memastikan kota ini tetap sejuk, asri, dan memiliki cadangan air tanah yang baik. Sore hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman 1.000 pohon yang kita laksanakan di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan. Hari ini Polda menyiapkan 1.000 bibit dan 1.000 pohon juga yang akan kita tanam di Polda, antara lain tempatnya di sini di Taman Sati, Kota Banjarbaru, kemudian di seputaran Masjid Syekh Aksad Al-Banjari, kemudian di Mako Brimob, Mako Polda. Kita menentukan tempat ini salah satu tempat yang kita pilih untuk dilakukan penanaman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Santi Eka Septiani mengatakan, dengan adanya penanaman ini menambah koleksi tanaman endemik Kalimantan di Taman Kehati Banjarbaru. Yang mana tanaman-tanaman sini adalah ditanami khusus tanaman endemik Kalimantan atau yang memang hidup di Kalimantan. Jadi kita menyiapkan lokasi untuk penanamannya. Khususkan di sini ditanam untuk Kota Banjarbaru, jadi supaya Banjarbaru memiliki kayak gambaran untuk hutan Kalimantan itu tanamannya apa saja tuh ada di sini. Jadi kayak miniatur hutannya lah. Berbagai jenis pohon bernilai ekologis tinggi seperti pala, pinus, hingga merbau ditanam Polda Kalsel di Taman Kehati ini guna mendukung reboisasi di bumi lambung Mangkurat. Taman Kehati dikhususkan sebagai areal konservasi dan replika hutan khas Kalimantan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan tekankan pentingnya verifikasi Dewan Pers. Meski saat ini persaingan kecepatan arus informasi semakin ketat, wartawan dituntut untuk tetap konsisten menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keresahan terkait kredibilitas pemberitaan, khususnya di tengah perkembangan homeless media, yang menggerus kepercayaan publik kepada pelaku dunia jurnalistik, mendorong Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel gelar diskusi terkait pentingnya verifikasi Dewan Pers. Menghadirkan sejumlah tokoh pers dan pemimpin redaksi media di Kalimantan Selatan, PWI menekankan kembali pentingnya verifikasi perusahaan maupun pemberitaan dalam dunia jurnalistik. Anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto mengatakan, melalui verifikasi media dapat diakui secara resmi oleh negara dan dapat dipertanggungjawabkan seluruh kegiatan jurnalistiknya. Kita harus jadi pembeda yang standar. Saya sudah jelaskan di slide bahwa penting banget verifikasi sebagai hak ke media untuk diakui oleh negara bahwa ini media standar, media yang layak diajak kerjasama dan media yang dipercaya dan media yang dijamin oleh negara eksistensinya dan kepercayaannya.
Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Adi Santoso mengatakan, pemerintah menyambut baik kolaborasi bersama media sebagai corong informasi publik. Dengan catatan, wartawan harus terus menjunjung kode etik jurnalistik, sehingga dapat menghindari misinformasi yang dapat membuat kegaduhan di masyarakat. Kita sepakat, ya, pemerintah juga sudah sepakat mengamini adanya media homeless gitu ya. Tetapi semua diharapkan berkolaborasi dalam rangka untuk menciptakan informasi yang bisa tersampaikan dengan cepat ke masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah sebagai media edukasi kepada masyarakat ketika ada segala sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meluruskan sehingga tidak berdampak negatif yang bisa muncul di lingkungan masyarakat. Banyaknya media saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi insan pers yang terverifikasi. Akan tetapi, pemberitaan media yang baik bukan hanya perihal menyajikan informasi yang aktual, namun juga faktual dan berimbang. Baik, demikianlah. Saudara, guna memastikan regulasi di tingkat daerah selaras dengan prinsip hak asasi manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Republik Indonesia menggelar Training of Trainer penyusunan peraturan berperspektif HAM. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam merancang produk hukum yang berkeadilan. Upaya mengintegrasikan nilai hak asasi manusia ke dalam regulasi daerah kini diimplementasikan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah. Sebanyak 30 peserta dari kantor wilayah Kemenkumham se-Kalimantan dan unsur pemerintah daerah mengikuti pelatihan penyusunan peraturan berperspektif HAM. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia atau PPSDM HAM Aditya Sarsito Sukarsono mengatakan, para peserta akan dibekali materi substantif maupun teknis terkait pembentukan peraturan yang meliputi prinsip dasar HAM, metode integrasi HAM dalam proses legislasi, serta teknis penyusunan regulasi. Peraturan pemerintah daerah sekarang ini memang sudah baik, tapi kita akan pastikan ke depan menjadi jauh lebih baik karena aspek hak asasi manusianya itu nanti terkandung dalam pasal per pasal di mana produk peraturan perundang-undangan daerahnya itu sebelum dilakukan pengesahan sudah kami pastikan bernuansa hak asasi manusia ketimbang hukumnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan Karyadi mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Sehingga kedepannya seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berlandaskan HAM. Seluruh Kalimantan ikut sini, Tengah, Timur, Selatan, dan Kalimantan Utara hadir di sini semua, dihadirkan oleh Pak Kapus. Ini merupakan hal yang luar biasa dan akan menambah SDM yang sangat luar biasa, sehingga apa tujuan daripada kementerian untuk mengevaluasi seluruh produk hukum agar selalu bernuansa HAM. Melalui sinergi ini diharapkan proses pembentukan hukum di daerah tidak hanya memenuhi unsur formal, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat. Terima kasih. Polres Tapin berhasil mengungkap 17 kasus narkotika. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Sat Narkoba Polres Tapin berhasil mengungkap 17 kasus dengan barang bukti 698,4 gram sabu-sabu dan 19 orang tersangka. Jumlah tersebut hasil pengungkapan selama 2 pekan melaksanakan operasi antik 2026 dari tanggal 12 hingga 25 Mei 2026 dan awal bulan Juni 2026. Sat Narkoba Polres Tapin berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu yang beredar di Kabupaten Tapin. Selama 2 pekan pelaksanaan operasi antik Intan, pihak kepolisian mengamankan 15 tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 45,58 gram. Dan setelah operasi antik Intan pada awal bulan Juni 2026,
aparat kepolisian berhasil mengungkap 3 kasus narkotika dengan barang bukti seberat 652,82 gram dari 4 orang tersangka. Bahkan dari tangan 1 orang wanita, aparat kepolisian berhasil mengamankan sabu-sabu seberat 97,32 gram. Dan dari tangan seorang tersangka laki-laki berinisial S diamankan barang bukti sabu-sabu seberat 530,29 gram. Kapolres Tapin AKBP Weldy Rozika mengatakan, selama operasi antik dan setelah operasi antik, aparat kepolisian berhasil mengamankan 19 tersangka dengan barang bukti sabu-sabu seberat 698,4 gram. Dengan 4 orang tersangka, dan BB-nya sangat besar, lebih dari setengah kilo. Jumlah barang buktinya itu 652,82 gram. Nah, jadi pengungkapan kasus ini dilaksanakan setelah operasi antik. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diamankan oleh Sat Narkoba Polres Tapin beserta Polsek jajaran yaitu sebanyak 698,4 gram. Dari total keseluruhan barang bukti yang ada ini, kita bisa menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba ini sebanyak 13.000 orang. Pelaku sendiri dikenakan pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Kecelakaan tunggal di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, seorang perempuan pejalan kaki meninggal dunia tersenggol truk. Kecelakaan ini diduga akibat truk mengalami pecah ban hingga hilang kendali. Sopir mengaku sempat banting setir untuk menghindari korban di tepi jalan. Kecelakaan tunggal yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia terjadi di Jalan Sungai Ulin, Mataraman, Kota Banjarbaru. Kecelakaan ini melibatkan 1 unit truk angkutan dengan nomor polisi DA8264TAH yang datang dari Banjarbaru ke arah Mataraman dengan seorang perempuan pejalan kaki yang sedang melakukan olahraga pagi di sekitar lokasi kejadian. Truk yang membawa minum gelas ini dilaporkan oleng hingga terbalik setelah mengalami pecah ban pada bagian belakang sebelah kiri luar. Menurut pengakuan pengemudi truk Junaidi, dirinya sangat mengenali medan jalan sehingga ia tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, kecelakaan tidak dapat dihindari lantaran ban mobil tiba-tiba pecah saat kendaraan tengah melintasi jalur turunan yang miring. Saat menyadari ban mobilnya pecah dan kendaraan mulai hilang kendali, meski sempat membanting setir untuk menghindari seorang warga yang berada di sisi jalan, tapi naas, tabrakan tak terhindari. Lu tahu hafal jalanan tuh, tapi berhubung ban tuh pecah pas waktu diturunan di tikungan, ulun melihat ada orang tuh di samping tuh. Ulun kalau ada ulun banting ke kanan, pasti teranjah. Ulun banting ke kanan, mobil ini sudah oleng miring bandar, ada tangki di depan. Ulun banting pulang ke kiri, ulun harap lapas dah orang tuh. Sekalinya pas langsung rabah mobilnya. Pas dibuka, aku tahu bahwa ada orang tuh di nih. Aku kira lapas saya sudah lah. Aku bangun, ulun keluar dari mobilnya. Kelewat di lawan si korban nih duduk di muka kata ada korban nih, kira lapas dia berjauh. Sekalinya orang tuh nak itu ada korban dia. Korban apa aja lah? Melihat innalillahi rojiun, ada orang di belakang meninggal. Kita duduk kayak sini melihat palingan sekitar kisaran 20-30 aja, kan ini menurun jalanan miring. Akibat manuver ini, truk yang dikendarainya langsung oleng dan terbalik, diduga bagian belakang truk bersenggolan langsung dengan korban, hingga menyebabkan meninggal dunia. Kemudian korban dievakuasi ke pemulasaran jenazah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Sedangkan untuk sopir diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Rabu 24 Juni 2026. Informasinya akan disampaikan Perakirawan Uli Mahanani dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin.
Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Ulima Nani dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 24 Juni 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin lapisan 3000 feet esok hari terpantau adanya sirkulasi siklonik di Selat Makassar dan juga di barat Sumatera yang berpotensi memupuk awan-awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu untuk angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kondisi umum di wilayah Kalimantan Selatan pada esok hari untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 21 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 98%. Pada pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cerah berawan hingga berawan. Secara umum, perakiraan cuaca berawan masih berlanjut dari malam hingga dini hari di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi sobat cuaca yang beraktivitas di laut, tinggi gelombang di perairan Banjarmasin esok hari masih dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun untuk perairan tanah laut, Tanah Mumbu dan Kota Baru diharapkan lebih berwaspada karena tinggi gelombang diperkirakan bisa mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikut ini adalah peringatan kebakaran hutan dan lahan untuk esok hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Secara umum berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terkecuali di sebagian wilayah pegunungan Meratus yang berada dalam kategori aman hingga tidak mudah terbakar. Untuk itu kami tetap menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok, membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi mengenai pengawasan perizinan IKM akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, 75 pelaku industri kecil menengah IKM di Kota Banjarmasin mengikuti sosialisasi pengawasan dan pengendalian perizinan. Untuk memberikan kepastian dan kemudahan usaha diperlukan pengawasan dan pengendalian perizinan. Di Kota Banjarmasin ada 6.000 lebih industri kecil menengah. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan usahanya dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menyampaikan, upaya ini dapat menjadi bagian pembinaan industri kecil menengah agar mampu berkompetisi di tengah pasar global yang menuntut berbagai persyaratan dalam berusaha maupun akses permodalan perbankan. Sementara Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Nur Sahdi mengatakan pengawasan perizinan ini sebagai bentuk kontrol IKM yang aktif di Kota Banjarmasin untuk memudahkan pembinaan. Pengawasan juga kita lihat apakah betul. Jadi sosialisasi ini adalah untuk mengetahui apakah benar yang ada di nomor induk usahanya
sesuai dengan apa yang kenyataannya atau faktualnya. Di lokasi ini juga disediakan berbagai peralatan desain kemasan dan cetak gratis dalam jumlah terbatas untuk kemasan IKM yang ada di Kota Banjarmasin. Apabila ingin memperbanyak cetakan kemasan IKM, bisa menyediakan bahan baku sendiri. Saat ini terbanyak pesanan untuk desain dan kemasan untuk standing food yang dijual di pasar retail modern. Universitas Lambung Mangkurat resmi melepas belasan kelompok mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan nasional dalam program kreativitas mahasiswa dan program penguatan kapasitas Ormawa tahun ini. Meskipun kompetisi ini di tingkat nasional semakin ketat, ULM mampu meloloskan total 14 kelompok terpilih. Kelompok PPK Ormawa masing-masing akan menerima 9 kelompok mahasiswa ULM berhasil lolos untuk kategori program kreativitas mahasiswa atau PKM. Sementara 5 kelompok lainnya sukses mendapatkan pendanaan di kategori program penguatan kapasitas Ormawa atau PPK Ormawa. Keberhasilan ini terbilang besar di tengah pengurangan kuota dari kementerian yang membuat persaingan dengan ratusan perguruan tinggi dan ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia menjadi sangat ketat. Untuk mendukung penuh kiprah para mahasiswa, Rektorat ULM tidak hanya mengandalkan dana kementerian, namun juga berkomitmen mengucurkan dana pendamping dari internal kampus bagi tiap kelompok, termasuk memberikan bantuan dana bagi kelompok yang belum berhasil mendapat pendanaan nasional, agar program pemberdayaan mereka tetap berjalan. Karena outputnya nanti dari sini, mahasiswa ini akan, yang PKM itu akan langsung melanjutkan ke PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa, ya, yang akan dilaksanakan dan nanti di Universitas Diponegoro, yaitu itu sudah masuk finalis di tingkat nasional. Ya, dari 5 ini mungkin nanti ya mudah-mudahan 5-nya bisa masuk, 9 ya dari PKM bisa masuk. Ya. Nah, ini untuk ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, kemudian yang PPK Ormawa, kita meloloskan 5 kelompok organisasi kemahasiswaan dan ULM untuk nanti ke acara nasionalnya, ya. Ini abdi daya. Pihak universitas berharap seluruh kontingen mampu memberikan performa terbaik di lapangan demi membawa pulang medali emas di tingkat nasional. Target utama selanjutnya adalah mengharumkan nama ULM di ajang PIMNAS Semarang dan Abdi Daya Makassar. Sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, SMPN 14 Banjarmasin telah menerima sebanyak 13 siswa berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi. Jumlah siswa tersebut telah memenuhi kuota untuk penerimaan siswa baru, yakni sebanyak 5% dari total 256 siswa baru yang diterima untuk tahun ajaran 2026. Sebanyak 13 siswa berkebutuhan khusus melalui jalur afirmasi diterima SMPN 14 Banjarmasin. Jumlah siswa tersebut telah memenuhi kuota untuk penerimaan siswa baru sesuai aturan, yakni 5% dari total siswa yang diterima dengan kuota 256 siswa di tahun ajaran 2026. Sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin, SMPN 14 Banjarmasin telah menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2013. Dengan 8 tenaga pendamping untuk pembimbing khusus pendidikan inklusif. Pengelola layanan inklusi SMPN 14 Banjarmasin, Zulfia Dewi Artati, mengatakan, seleksi penerimaan murid baru, SPMB untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dilakukan lebih awal dari siswa reguler. Beberapa asesmen dilakukan kepada anak berkebutuhan khusus, di antaranya asesmen akademik dan asesmen perilaku. Asesmen ini guna menganalisa kebutuhan layanan yang akan diberikan dan mengetahui hambatan setiap anak berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, beberapa tenaga pengajar juga mengikuti bimbingan teknis untuk pendampingan. SPMB untuk siswa berkebutuhan khusus itu sedikitlah lebih dulu waktunya itu daripada yang reguler, karena dalam kita
menerima siswa berkebutuhan khusus itu, sebelum kita menerima, kita perlu tahu dulu anak ini hambatannya apa, kemudian anak ini layanan yang diberikan itu seperti apa. Nah, jadi kami melakukan beberapa asesmen, termasuk diantaranya itu asesmen akademik, kemudian asesmen perilaku, yang semuanya itu bertujuan untuk memberikan layanan seperti apa anak ini nantinya layanan yang akan kita berikan. Kebijakan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru melalui jalur afirmasi adalah wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Siswa berkebutuhan khusus juga berhak mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler. Berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Brigadir Siti Wahyuni dari Satlantas Polres Barito Kuala. Bersama saya, Brigadir Siti Wahyuni dari Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026, bertempat di Simpang 4 Terminal Marabahan. Bisa kita bersama situasi arus lalu lintas dari arah luar kota Marabahan menuju dalam kota Marabahan terpantau lancar. Dan sebaliknya, dari arah dalam kota Marabahan menuju luar kota Marabahan terpantau lancar. Dan dapat kami informasikan untuk pelayanan SIM keliling Polres Barito Kuala, jadwalnya untuk hari Senin berada di halaman Polsek Anjir Muara, hari Rabu di halaman Polsek Anjir Pasar, dan hari Sabtu berada di halaman Samsat Handil Bakti. Dan tidak lupa kami himbau untuk para pengguna jalan agar selalu menaati peraturan lalu lintas dan hati-hati di jalan. Demikian laporan dari saya, Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Ya, saudara, setelah ini kita akan memasuki segmen Bola Gembira. Terima kasih Mela Ajani, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali ke segmen Bola Gembira. Untuk memasuki segmen ini, kita akan berbincang dan mengulas seputar pertandingan Piala Dunia 2026 dengan pengamat sepak bola yaitu Coach Sakti Ismoyo. Selamat sore, Coach. Sore Nurul, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabar Coach sendiri gimana? Alhamdulillah baik, Nurul. Nurul bagaimana? Baik sekali, Coach. Mungkin untuk berbincang seputar pertandingan Piala Dunia, semakin hari semakin seru ya, Coach? Betul sekali, karena Piala Dunia kali ini cukup banyak negara yang jadi peserta ya. Grupnya pun bahkan ada sampai 12 grup, dan ada banyak peserta dari negara-negara baru seperti Tanjung Verde, ada Republik Demokratik Kongo, Panama, Curaçao, seperti itu. Oke, untuk hari ini mungkin kita akan mengulas seputar pertandingan yang menarik perhatian dunia seperti Argentina melawan Austria tadi malam dan juga Prancis melawan Irak. Untuk mengawali, mungkin kita akan ke Argentina melawan Austria dulu nih, Coach. Untuk kemenangan Argentina sendiri, bagaimana ulasan pertandingannya? Baik, pertandingan berjalan ketat ya, Austria, Argentina, dan pada awal pertandingan babak pertama, Messi sempat mendapatkan penalti, tapi sayang penalti tersebut tidak bisa dikonversi menjadi gol, sehingga skor akhir hanya 2-0 untuk kemenangan Argentina. Dan saat ini Lionel Messi menjadi top skor sementara dengan mencetak 5 gol ya. Pertandingan pertama dia hat-trick, dan yang tadi malam dia mencetak 2 gol, dan tentunya ini menjadi rekor sepanjang masa, Nurul. Top skor sepanjang masa saat ini Messi dengan 18 gol, kemudian disusul Miroslav Klose 16 gol, di bawahnya lagi ada Mbappe 14 gol. Tentu nanti sangat menarik ya kalau kita bahas Mbappe secara terpisah. Di bawahnya ada Ronaldo Nazario
kemudian Jas Fontaine dan Pele. Gitu. Mungkin tadi malam mencetak brace ya, Coach. Sebenarnya seberapa spesial sih penampilan Messi pada malam tadi? Ya, Messi ini seperti main kesetanan ya. Dia sangat ingin menunjukkan performanya di usia yang tidak lagi muda ya, 39 tahun, 357 hari, Nurul. Dia saat ini masih aktif bermain di Inter Miami ya. Jadi dia mematahkan semua teori bahwa saya udah memasuki usia tua tapi performanya masih bagus nih Lionel Messi. Jadi kemudian ada didukung oleh tentunya kerjasama tim Argentina ya cukup bagus ya. Ada pemain-pemain lain juga nanti yang bisa dibahas secara terpisah. Oke, untuk Austria sendiri sebenarnya cukup disiplin ya Coach untuk pertandingan tadi malam. Cuman untuk tim Argentina mungkin untuk pemain lebih unggul atau gimana tuh Coach? Baik, memang ini tidak bisa lepas dari daya magis seorang Lionel Messi ya pemirsa TVRI. Selain Lionel Messi, kita tahu di Argentina ada juga penyerang yang sangat dinamis. Dia membuka ruang bagi Lionel Messi yaitu Julian Alvarez yang saat ini bermain di Atletico Madrid. Kemudian ada Alexis McAllister, dia pemain Liverpool. McAllister ini adalah sosok jenderal di lini tengah dari Argentina. Dia mampu mengganggu atau merusak penyerangan lawan dan dia bisa mengatur transisi antara bertahan dan menyerang dengan sangat bagus. Sehingga Argentina betul-betul sulit dijaga, apalagi dengan sosok Messi yang dia bisa lari ke kiri, lari ke kanan, di tengah, shoot. Gol-gol Argentina pun juga berlangsung dengan sangat cepat ya dan mengejutkan back-back dari Austria. Begitu menurut. Mungkin kita lanjut ke pertandingan lainnya juga nih Coach. Ada pertandingan antara Prancis dan Irak. Itu untuk Prancis sendiri menang ya untuk skornya 3-0. Itu bagaimana Coach? Ya, seperti yang sudah diprediksi bahwa Prancis di grup I ini ya tergabung dengan Norwegia. Selain Norwegia dia juga ada Senegal dan Irak. Saat ini Irak bahkan belum mendapatkan poin apapun. Di sini di pertahanan Irak pun tentu sangat kesulitan ya menghadang laju dari Ousmane Dembele, Mbappe. Terbukti Mbappe di sini juga mencetak 2 gol lagi. Jadi total 4 gol di gelaran 2026 ini dan satunya Ousmane Dembele. Tentu sangat menarik nih membahas Mbappe secara terpisah. Sebetulnya apakah bisa dihentikan atau bagaimana? Sangat menarik membahas Mbappe itu. Jadi gimana nih Coach untuk Mbappe sendiri? Apakah lawan itu sulit menghentikan seorang Kylian Mbappe untuk mencetak gol? Baik, Mbappe itu adalah tipe striker modern ya. Dia diciptakan dengan kemampuan lari eksplosif, di mana lari eksplosif itu dia mampu mencapai kecepatan tertingginya dari 0 sampai 30 km per jam itu hanya dalam 1 atau 2 langkah. Jadi ketika back baru memutar badan, Mbappe itu sudah 1 meter di depannya. Jadi sudah bisa dipastikan hilang dari pandangan back. Itu kelebihan Mbappe, eksplosivitas dia. Kemudian dia dinamis, bisa bila dia berpindah di sisi kiri dia tidak bisa menembus, dia akan pindah ke kanan dan di tengah mirip-mirip Messi, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi seperti mobil Formula One, tetapi dia punya akselerasi yang bisa belok mendadak ya. Dengan kecepatan tinggi dia masih bisa akselerasi patah ke kiri, patah ke kanan. Dan salah satu keunggulan dia adalah dia ketika melakukan shooting, teknik backlift dia itu tidak memerlukan ancang-ancang yang tinggi. Jadi set, udah bola hilang. Ada tendangan dia dari jarak jauh juga itu sangat tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan ya, karena backlift itu kamu tidak memerlukan ancang-ancang yang panjang ke belakang, tendangannya pun keras. Itu salah satu keunggulan Mbappe. Eksplosivitas, kecepatan berlari dan dribble yang akurat dan teknik tendangan mematikan. Itu. Ya, menarik sekali ya, kita sudah membahas pertandingan yang sudah berlangsung. Mungkin pertandingan yang akan datang aja nih Coach. Kita langsung ke pertandingan Portugal melawan Uzbekistan pada malam nanti dan juga Inggris melawan Ghana. Itu prediksi skor untuk pertandingan nanti malam gimana Coach? Baik, tentu kita ulas sedikit ya antara Portugal dan Uzbekistan ya. Kemewahan skuad melawan disiplin taktik. Pengalaman dan skuad Eropa yang dimiliki Portugal tentu akan bicara di momen krusial. Kita tahu bahwa Neves
kemarin cepat mencetak, tetapi kemudian dibalas oleh Kongo sehingga skor 1-1 ya di pertandingan terakhir. Tentu di pertandingan kedua ini Uzbekistan belajar dari Kongo ya. Dia bisa jadi The White Wolf, julukan dari Uzbekistan, menerapkan rencana parkir bus. Mereka akan bermain dengan garis pertahanan yang sangat rendah. Sehingga Abdulkadir Husanov dan Edor Shomurodov akan menjaga kotak penalti. Tentu pemain-pemain kreatif di lini tengah Portugal seperti Vitinha, João Neves, Rafael Leo dan yang punya kecepatan akan menggunakan taktik isolation one-on-one untuk menarik back Uzbekistan. Jika Portugal mencetak gol cepat di bawah 30 menit, tentu rencana Uzbekistan akan berantakan total. Ketika dia ketinggalan, tentu Uzbekistan akan coba bermain terbuka ya. Justru yang bermain terbuka ini akan membuat potensi Portugal mencetak gol lebih banyak. Karena ada Rafael Leo, kecepatannya hampir setara dengan Mbappe, Rafael Leo di sayap. Dan masih ada Conceição, ada Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Dan jangan lupa Cristiano Ronaldo. Bagi pecinta Cristiano Ronaldo, dimanapun Anda berada, kita doakan semoga dia bisa mencetak gol segera ya. Karena buat Messi sudah cetak, Mbappe sudah cetak, Haaland tentunya juga sudah mencetak. Semoga Cristiano bisa unggul dan mencetak dalam laga melawan Uzbekistan. Prediksi skor Portugal akan unggul 3-0. Oke, menarik sekali ya pemirsa untuk perbincangan dengan Coach Sakti Ismoyo. Oke, kita akan menunggu pertandingan berikutnya. Yang jelas sudah ada beberapa tim yang lolos ke babak 32 besar. Yang jelas para pecinta sepak bola, kita akan disuguhi banyak cerita menarik di Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, tetap saksikan Piala Dunia 2026 hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Demikian perbincangan dengan Bapak Sakti Ismoyo atau Coach Sakti sebagai pengamat sepak bola. Terima kasih banyak Coach atas waktunya untuk perbincangan pada hari ini. Terima kasih Nurul. Iya, siap. Pemirsa, saat ini kita kembali ke informasi selanjutnya. Semarakan Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gelar safari bola gembira di kantor-kantor kecamatan. Agenda nonton bareng ini sekaligus dirangkai dengan lomba domino yang diikuti masyarakat setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Bupati Hulu Sungai Tengah Samsul Rizal jajarannya melaksanakan safari bola gembira yang digelar di Diskominfo bersama KONI Hulu Sungai Tengah nonton bareng pertandingan Argentina versus Australia yang dirangkai dengan lomba domino di kantor-kantor kecamatan. Agenda pertama dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Pandawan yang dihadiri lebih dari 100 warga yang datang dari berbagai desa wilayah Pandawan. Camat Pandawan Fahru Razi menyambut baik agenda yang disambut meriah masyarakat Pandawan, terlebih dengan door prize yang diberikan pemerintah daerah dan KONI untuk masyarakat. Pembakal Kambat Selatan Ahmad Subani berharap agenda nobar ini kembali dilaksanakan lebih meriah. Antusias warga Kecamatan Pandawan pada malam ini kelihatan ramai, terus kemudian juga mereka antusias sekali untuk sama-sama kita nonton bareng di halaman kantor Kecamatan Pandawan ini. Harapan kami mungkin nanti pada saat di final kita bisa melaksanakan kembali nonton bareng bersama warga di Kecamatan Pandawan ini. Alhamdulillah dengan adanya nobar di Kecamatan Pandawan, talaunya bisa 5 tahun berikutnya diadakan lagi nobar seperti ini. Alhamdulillah masyarakat antusias untuk menonton di sini. Apalagi diadakan lomba domino dan sajian yang tersedia di kecamatan di sini. Masyarakat Kecamatan Pandawan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan panitia yang memfasilitasi nobar di Kecamatan Pandawan. Untuk safari bola gembira, Bupati Hulu Sungai Tengah selanjutnya akan menggelar pertandingan antara Portugal versus Uzbekistan pada dini hari nanti di Kecamatan Batang Alai Utara. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Selatan terus meningkat. Selain dipadati penonton dari berbagai kalangan, kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang turut berjualan di lokasi kegiatan.
Suasana nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Selatan semakin meriah. Sejak sebelum pertandingan Argentina melawan Austria dimulai, masyarakat telah memadati area nobar untuk menikmati pertandingan bersama keluarga, teman, maupun sesama pecinta sepak bola. Meningkatnya jumlah penonton turut membawa berkah bagi para pelaku UMKM yang membuka lapak di kawasan kegiatan. Beragam produk ditawarkan untuk menemani penonton menyaksikan pertandingan pada dini hari. Mulai dari berbagai macam minuman seperti kopi hingga aneka makanan. Salah satu pedagang UMKM Raihan mengaku penjualan terus meningkat dipengaruhi oleh tim yang bertanding. Saat negara-negara favorit berlaga, jumlah penonton biasanya lebih banyak, sehingga omset penjualan turut meningkat. Dari berbagai produk yang dijual, kopi menjadi menu paling laris karena banyak penonton memilih menikmati minuman hangat untuk menemani menyaksikan pertandingan pada dini hari. Sudah dari hari berapa penjualan di TPRI? Untuk berjualan saya mulainya itu dari hari pertama. Ya. Untuk jualannya apa aja? Untuk jualan saya sendiri jualan ada Indomie, kopi, teh pucuk. Itu aja sih. Bagaimana nih penjualan untuk nobar nih? Kalau penjualan itu tergantung dari pertandingan. Kalau misalnya big match itu bisa 2 kali dari pendapatan biasanya. Tapi makin kesini makin banyak penontonnya ya? Alhamdulillah makin ramai mas. Paling laku apa nih? Paling cepat habis? Kalau paling cepat habis itu kopi mas. Kopi. Ya. Oke, satu lagi yang menarik ini pasti. TVRI Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus menyelenggarakan nobar Piala Dunia 2026 setiap harinya sebagai sarana hiburan dan kebersamaan masyarakat. Selain menjadi tempat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Pemirsa, mari ramaikan perhelatan bola dunia bersama TPRI. Dan pastikan Anda telah menentukan lokasi di mana Anda akan menyaksikan kemeriahan bola gembira. Dan berikut daftar lokasi penonton bareng bola gembira untuk wilayah Kalimantan Selatan. Demikian segmen bola gembira TPRI Kalimantan Selatan. Bagi Anda pecinta bola, pastikan menyaksikan match laga Piala Dunia 2026 hanya di TPRI Nasional dan TPRI Sport. Kembali ke Mela Ajani. Ya, saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran Nasional ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 di Kabupaten Barito Kuala memasuki babak kompetisi. Para peserta dari berbagai kafilah mulai untuk kebolehan di beberapa titik lokasi. Di Masjid Nurul Anwar di cabang Qiraat Al-Quran sebanyak 25 orang peserta tampil memukau di hadapan Dewan Hakim.
Lokasi ini mengakomodasi 2 golongan perlombaan, yaitu cabang MTQ Qiraat golongan Murotal Dewasa dan cabang MTQ Qiraat golongan Mujawad Remaja. Di Masjid Al-Istiqomah, kemeriahan lantunan ayat suci Al-Quran juga menggema sebanyak 27 orang peserta unjuk gigi pada hari kedua, yang terbagi ke dalam cabang seni baca Al-Quran golongan anak-anak, diikuti oleh 14 orang peserta, dan cabang tahtil Quran diikuti 13 orang peserta. Atmosfer kompetisi yang ketat namun syarat ukhuwah Islamiyah juga terasa pada cabang lomba Musabaqah Syarhil Quran MSQ kategori putra dan putri. Jalannya perlombaan babak lanjutan penyisihan ini diikuti sebanyak 13 urutan kelompok peserta perwakilan dari berbagai kapilah kabupaten atau kota se-Kalimantan Selatan. Masing-masing kelompok yang terdiri dari 3 orang peserta bertugas sebagai pensyarah, penyampai materi, qori-qoriah pembaca ayat, dan penerjemah puitisasi sari tilawah, menyuguhkan keselarasan, retorika, dan pemahaman mendalam terhadap isi kandungan Al-Quran. Cabang Syarhil Quran tahun ini mengusung tema besar yang selaras dengan visi daerah, yakni membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Batola satu, sejahtera, agamis, terpadu, dan unggul. Sementara itu di Aula DPRD Kabupaten Barito Kuala, para hafiz dan hafizah terbaik dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan berlomba dalam lanjutan cabang perlombaan Musabaqah Hafalan Al-Quran dan Tilawah. Pada hari kedua fase kompetisi ini memfokuskan penilaian pada 2 kategori utama, yakni golongan 1 juz dan tilawah serta golongan 5 juz dan tilawah. Tercatat sebanyak 20 orang peserta tampil unjuk kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Hakim. Setiap peserta diuji tidak hanya pada aspek kelancaran hafalan tahfiz, melainkan juga keindahan lagu, kefasihan, serta ketepatan hukum membaca tajwid saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran pada bagian tilawah. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan perhelatan bola dunia hanya di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua.